Perkenalkan, nama saya Angelika Sitio dengan NIM 0801 12 8 22 27 056. Di sini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 1, yaitu membuat deskripsi, pseudocode, flowchart, dan program untuk 4 bilangan yang terdiri dari variabel A, B, C, dan D. Dengan memiliki ketentuan, yaitu keempat variabel tersebut hanya dapat menyimpan bilangan bulat, tidak berkoma. Berarti di sini kita menggunakan tipe data integer. Yang kedua yaitu apabila variabel A merupakan nilai minimum, maka kita akan melakukan proses selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum. Yang kedua, apabila nilai B merupakan nilai minimum, maka kita menggunakan operasi penjumlahan di mana nilai maksimum ditambah dengan variabel B. Dan apabila C merupakan nilai minimum, maka kita akan melakukan perkalian di mana nilai maksimum di mana nilai maksimum kita kalikan dengan variabel C. Kemudian apabila D merupakan nilai minimum, maka kita melakukan operasi pembagian di mana nilai maksimum kita bagi dengan variabel D, namun apabila hasilnya 0, maka kita tampilkan sisa pembagiannya. Nah, di sini kita akan melakukan di dalam program kita akan mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Yang pertama nilai minimumnya, kemudian nilai maksimumnya. Jika sudah mendapat, kita akan melihat cara-cara dan ketentuan yang kita punya, dan kita akan melakukan programnya. Yang kedua, itu kita deskripsikan, itu kita mempunyai variabel A, B, C, dan D. Jadi kita mempunyai 4 variabel, dan kita mempunyai 4 proses, yaitu selisih, penjumlahan, perkalian, sama pembagian. Kemudian kita akan mempunyai output sisa, selisih, penjumlahan, output selisih, output penjumlahan, output pembagian, dan kita memiliki output di mana salah satu program tersebut tidak memenuhi, kita akan keluarkan output sesuai dengan program yang kita penuhi nanti. Jika misalnya nilai A yang minimum, maka kita akan keluarkan output selisih. Jika B yang keluar minimum, maka kita akan keluarkan output penjumlahan. Jika C yang minimum, maka kita akan keluarkan output perkalian. Dan jika D yang minimum, maka kita akan keluarkan output pembagian. Selanjutnya, kita masuk ke flowchart-nya terlebih dahulu. Di mana kita mulai dengan start, kemudian kita masukkan variabelnya. A, B, C, dan D. Di sini kita memiliki logika. Jika kita ingin mencari nilai minimum A, maka kita akan melakukan pernyataan kondisi, yaitu jika A kurang dari B dan A kurang dari C dan A kurang dari D, di mana A ini merupakan nilai minimum, nilai yang terkecil dari B, C, dan D. Jadi kita melakukan pernyataan kondisi seperti ini. Kemudian untuk mencari nilai maksimumnya, kita buat pernyataan lagi. Berarti if di dalam if. Maka kita menggunakan pernyataan if bersarang, nested if. Kemudian kita cari lagi B, di sini salah. Terusnya ini B lebih besar dari C dan B lebih besar dari D. Di mana kita mencari nilai maksimum dan kita menentukan bahwa nilai B itu maksimum, jadi B lebih besar dari C dan B lebih besar dari D. Maka kita akan melakukan proses yaitu selisih B dikurang A. Kemudian kita cari lagi nilai maksimumnya, yaitu nilai maksimumnya itu C. Jika pernyataan kondisi yang tidak benar, maka kita akan masuk lagi ke pernyataan kondisi selanjutnya, yaitu kita menentukan bahwa C itu nilai maksimum. Kemudian kita lakukan C lebih besar dari B dan C lebih besar dari D. Kemudian kita melakukan proses, yaitu di mana C dikurang A. Kemudian, apabila pernyataan kondisi yang di antara B dan C tidak memenuhi, maka kita langsung masukkan aja selisih sama dengan D dikurang A. Di mana artinya, jika pertanyaan yang kedua yang tidak memenuhi, maka kita memiliki satu pertanyaan, tetapi kita tidak melakukan pernyataan kondisi lagi. Langsung kita buat else gitu. Jadi kita langsung masuk ke proses dan langsung cetak selisih.
selisih, kita cetak outputnya. Kemudian apabila pernyataan yang A ini salah, maka kita langsung masuk ke pernyataan yang kita untuk mencari nilai B, sebagai nilai minimumnya, yaitu kita melakukan pernyataan kondisi yang seperti sebelumnya itu ya di mana B kurang dari A dan B kurang dari C dan B kurang dari D. Kemudian kita mencari nilai maksimumnya, kita masuk ke pernyataan kondisi lagi, di mana A lebih besar dari C dan A lebih besar dari D, di mana nilai A ini maksimum, maka kita melakukan penjumlahan, yaitu A ditambah B. Kemudian apabila kondisi ini tidak memenuhi, maka kita masuk lagi ke pertanyaan kondisi yang C, di mana C merupakan nilai maksimum, C lebih besar dari A, dan C lebih besar dari D. Kemudian kita masuk ke proses, kita jumlahkan C dan B. Apabila keduanya tidak memenuhi, kita langsung melakukan proses di mana D jumlah D sebagai nilai maksimum ditambah B sebagai nilai minimum, jumlah D ditambah A. Kemudian kita cetak jumlah. Selanjutnya, apabila B, A, dan B ini tidak memenuhi, kita masuk ke syarat selanjutnya, itu apabila C merupakan nilai minimum. Kita lakukan lagi proses seperti sebelumnya, yaitu C kurang dari A, dan C kurang dari B, dan C kurang dari D. Kemudian kita mencari nilai maksimumnya, yaitu A lebih dari B, dan A lebih dari D. Kemudian kita melakukan proses perkalian, di mana tadi kita mendapatkan apabila jika C nilai minimum, maka kita melakukan proses perkalian, yaitu perkalian A dikali C. Kemudian apabila yang tidak memenuhi, kita masuk lagi ke B, di mana B nilai maksimumnya, B lebih besar dari A dan B lebih besar dari C. Kemudian kita masuk ke perkalian, di mana B dikali C. Kemudian kita masukkan lagi ke else, kita tidak perlu memasukkan syaratnya, langsung kita kalikan D dikali C. Kemudian kita cetak outputnya, yaitu kali. Kemudian jika A, B, C tidak memenuhi, kita masuk lagi ke D. D kurang dari A, di mana D ini nilai minimum, yaitu D kurang dari A, dan D kurang dari B, dan D kurang dari C. Kemudian kita lakukan pencarian nilai maksimum, di mana A sebagai nilai maksimumnya, A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C. Kemudian kita melakukan proses pembagian A per D. Kemudian kita apabila yang tidak memenuhi, kita masuk ke pernyataan selanjutnya, di mana B merupakan nilai maksimum, B lebih besar dari A dan B lebih besar dari C. Kita lakukan proses bagi, yaitu B dibagi D. Kemudian apabila keduanya tidak memenuhi, kita masuk lagi langsung ke else, di mana C dibagi dengan D. Kemudian kita cetak bagi. Setelah kita mendapatkan prosesnya, kita langsung cetak N. Kita sambungkan semua outputnya, kemudian kita cetak N. Demikian flowchart yang saya buat. Kemudian kita masuk ke PC.code nya. Itu Beijing, kita mulai dengan Beijing. Kemudian kita inputkan kita masukkan variabelnya, yaitu A, B, C, D, selisih, jumlah, kali, bagi, dan sisa bagi. Kita gunakan tipe data integer karena tadi dia mengatakan bahwa angka tersebut tidak merupakan bilangan bulat, tidak berkoma. Jadi alangkah baik kita menggunakan tipe data integer. Kemudian kita read A, read B, read C, dan read D untuk membaca nilai A, B, C, dan D. Kemudian kita masuk ke pernyataan kondisi, yaitu if A kurang dari B dan A kurang dari C dan A kurang dari D.
Jika benar, maka kita lakukan pernyataan kondisi lagi, B lebih besar dari C dan B lebih besar dari D, maka kita lakukan proses, yaitu selisih sama dengan B dikurang A. Kemudian else if, jika kondisi tersebut salah, maka kita masuk ke pernyataan kondisi selanjutnya, yaitu kita mencari nilai C sebagai nilai maksimum. Jika C lebih besar dari B dan C lebih besar dari D, maka kita lakukan proses C dikurang A. Else, then, bila kedua kondisi ini tidak memenuhi, maka kita cetak selisih D dikurang A. Kemudian right, kita cetak selisih. Kemudian perkataan kondisi ini and berakhir. Kemudian jika ini salah, else if, jika perkataan kondisi pertama salah, kita masuk ke perkataan kondisi selanjutnya di mana B merupakan nilai minimum, yaitu B kurang dari A dan B kurang dari C dan B kurang dari D. Maka kita lakukan proses lagi if di dalam if, yaitu untuk mencari nilai maksimumnya A lebih besar dari C dan A lebih besar dari D, maka kita lakukan proses penjumlahan yaitu A ditambah B. Kemudian else if, jika tidak, maka kita lanjut lagi C merupakan nilai maksimumnya. C lebih besar dari A dan C lebih besar dari D. Maka kita lakukan proses jumlah C ditambah B. Jika perkataan kondisi kedua yang tidak memenuhi, maka kita langsung melakukan proses D ditambah B. Cetak jumlah, kemudian berakhir. Kemudian kita lakukan jika kedua kondisi ini tidak memenuhi lagi, maka kita akan mencari nilai C sebagai nilai minimumnya. Kita lakukan kondisi yang sama. Kita melakukan kondisi yang sama, yaitu C kurang dari A dan C kurang dari B dan C kurang dari D. Maka apabila ini benar, maka kita lakukan if lagi, di mana A lebih besar dari B dan A lebih besar dari D. Maka kita melakukan proses kali, yaitu A dikali C. Kemudian else if, jika perkataan ini salah, kita gunakan lagi pernyataan di mana B merupakan nilai maksimum, yaitu B lebih besar dari A dan B lebih besar dari D. Lalu kita lakukan proses kali B dikali C. Else then kali D kali C, di mana kondisi ini langsung kita jabarkan saja. Kemudian cetak right kali N. Dan apabila kondisi yang ketiga tersebut tidak memenuhi lagi, kita langsung masuk ke pernyataan di mana nilai D merupakan nilai minimum. Dengan kondisi jika nilai D ini merupakan nilai minimum, kita melakukan pembagian, tetapi jika pembagiannya memiliki sisa bagi, yaitu kita menggunakan modulus. Selanjutnya, yaitu else then, begin if A lebih dari B dan A lebih dari C. Maka kita lakukan proses sebagi sama dengan A per D. Jika bagi sama dengan 0, maka kita lakukan proses bagi sama dengan A mod D, di mana variabel A merupakan sisa bagi D. Kemudian right sisa bagi. Else then right bagi. Kemudian else if, jika perkataan kondisi tersebut salah, maka kita mencari nilai maksimum, yaitu nilai B, di mana B kurang dari A dan B kurang dari C, maka kita lakukan proses di mana B dibagi D. Kemudian, apabila benar, kita langsung menggunakan modulus if pembagian sama dengan 0, di mana bagi sama dengan B mod D, B modulus D. Kemudian write sisa bagi, and else then write hasil bagi, and else then begin bagi sama dengan C per D. If bagi sama dengan 0, maka begin sisa bagi sama dengan C mod D. Write sisa bagi, and else then write sisa bagi, and. Maka program akan berakhir. Kemudian kita masuk ke codingannya. Yaitu
Kita gunakan include IOStream. Using namespace std if main kemudian buka kurung awal in a kita masukkan variabel tadi, kemudian selisih jumlah bagi kali bisa bagi. Kita terlebih dahulu program menghitung selisih nilai max dan min selisih jumlah kali bagi dari nilai max dan min A, B, C, D. Kemudian kita out, kita variabel A dan B, C, D ya. Masukkan nilai A. Cin A. Kemudian kita salin. Ini nilai B, ini nilai C, ini nilai D. Kemudian kita masuk pernyataan kondisi di mana tadi merupakan nilai maksimum, yaitu if A kurang dari B dan A kurang dari C dan A kurang dari D. Di mana buka kurung awal, kemudian if B besar dari C dan B besar dari D, maka kita lakukan selisih sama dengan B dikurang A. B dikurang A. Kemudian jika pernyataan ini salah,
kita masuk ke else if 5 if mana C merupakan nilai maksimum berarti C lebih besar dari B dan B lebih besar dari D, maka lakukan selisih sama dengan B dikurang D. Else selisih sama dengan C dikurang A. Selisih sama dengan C dikurang A. Kemudian ini D dikurang A. Kemudian setelah benar kita selisih sama dengan pada masukkan selisih. Jika ini salah, maka kita masuk ke else if. Else if di mana nilai B merupakan nilai minimum. B kurang dari A dan B kurang dari C dan B kurang dari D. Kemudian kita kurang lagi, kita masuk ke if, di mana if ini itu nilai A sebagai nilai minimumnya, nilai maksimumnya itu A lebih besar dari B dan A lebih besar dari D. Kemudian kita masuk jumlah sama dengan A ditambah B. Kemudian kita masuk ke if di mana B merupakan nilai maksimumnya. B lebih besar dari A dan C lebih besar dari D, di mana jumlah sama dengan B ditambah di mana C ditambah B. Kemudian else jumlah sama dengan D ditambah B. Kemudian kita see out jumlah sama dengan jumlah. Oke, kemudian jika pertanyaan salah, kita masuk ke else if lagi, di mana ini merupakan nilai maksimumnya, nilai minimumnya kurang dari A dan C kurang dari B dan C kurang dari D. Kemudian ini kita cari nilai maksimumnya, kita buat A sebagai nilai maksimum. If A lebih besar dari B dan A lebih besar dari D. Kemudian ini kali sama dengan A dikali E. Kemudian else if B besar dari A dan B besar dari D. Kemudian ini kali B kali D. Kemudian else kali sama dengan
B kali C. Kemudian kita see out. Kali sama dengan kali. Kemudian kita masuk ke L, kita mencari nilai D sebagai nilai minimumnya. L kemudian kita sini masuk ke L. Sebenarnya di sini kita bisa memasukkan pernyataan di mana D merupakan nilai minimum, tapi kita tidak perlu menggunakannya karena karena kita memiliki 4 variabel. Jika ketiga tersebut salah, maka kita langsung masuk ke prosesnya saja. Kita tidak perlu memasukkan kondisi awalnya lagi gitu. Jadi kita langsung masukkan aja if, kita buka kurung kurawal, itu if kan nilai D kan nilai minimum, jadi kita cari nilai maksimumnya, yaitu kita gunakan A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C. Kalau di mana A merupakan nilai maksimum, maka kita buat bagi sama dengan A per D ya, A per D. Kemudian jika ini salah, oh ya, di sini kita juga mempunyai kondisi jika hasil bagi itu memiliki bagi, maka kita menggunakan modulus. Itu kita gunakan if lagi, itu if bagi sama-sama dengan 0, maka kita masukkan lagi kurung kurawal, yaitu bagi sama dengan A mod D. Dan kita see out, kita see out bagi sama dengan bagi L see out hasil bagi. Kemudian selanjutnya yaitu kita mencari nilai B sebagai nilai maksimum, yaitu B kurang besar dari A dan B besar dari C. Kemudian kita melakukan proses B dibagi D, kemudian kita masukkan modulus, yaitu sisa bagi. Jika bagi sama dengan 0, maka kita menggunakan modulus B mod D, yaitu siar hasil bagi else out hasil bagi. Kemudian kita menggunakan C sebagai nilai maksimum, yaitu kita langsung masukkan prosesnya saja, yaitu bagi sama dengan C dibagi D. Kita cari juga modulusnya, yaitu if bagi sama dengan 0, S bisa bagi C mod D, kemudian kita see out hasil bagi, dan else itu see out hasil sisa bagi. Kemudian mari kita run.
Di sini kita menggunakan, kita melakukan proses selisih, yaitu di mana nilai A merupakan nilai maksimum dan kita gunakan yaitu nilai D-nya saja ya, nilai D sebagai nilai maksimum. Itu 4, 5, 6, 7. Jadi di sini nilai D-nya maksimum, kita memiliki kondisi di mana jika A nilai maksimum, maka nilai A nilai minimum, maka nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Berarti 7 dikurang 4, berarti selisihnya nanti akan keluar nilai output yaitu sama dengan 3. Selisih sama dengan 3. Demikian program pada lampiran nomor 1. Sekian, terima kasih.